Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu semua, Bu. teman-teman mahasiswa. Pak Agi di mana, Pak Agi? Di rumah, Bu. Di rumah ya. Oh. Sudah Ibu di mana? Kampus? Pak Yayan di mana itu lagi? Kita coba cek presensi dulu ya. Baru Saya lagi di belajar. gunung, Bu. Lagi Masih main dulu. belajar Pak Agi, saya masih belajar presensi mahasiswa. Hah? Masih belajar pakai yang QR code presensi itu. Kita coba ya. Oh, ya di share screen, Bu. Share screen ya. Mm-mm. Ini untuk yang kelas B dulu nih. Kelas B sesinya sudah dimulai ya, sesinya sudah dimulai. Terus isi presensi ya, tampilkan QR. Ya, Ya teman-teman yang kelas B bisa dicoba untuk scan presensinya. Kalau ada kendala atau sudah berhasil mohon konfirmasi. QR code. Tapi kalau terlewat sesinya itu Pak Agi nggak bisa ya. ya. Kalau terlewat harus kita yang absenin, Bu. Oh, misalkan yang di sesi pertama kan walaupun udah Mm. kita ganti nih ke tanggal 3, tapi kan Mm. balik lagi ya ke tanggal 25 ya. Nah, itu Iya, udah nggak bisa ya. nggak bisa karena yang setting admin. Mm-mm. Kalau kita yang setting kan nantinya jadi Kembali banyak lagi. errornya. Kayak saya emang ngikutin aja. Tinggal mulai sesi aja ya. Heeh. Kalaupun kelewat ya kita aja yang absen. Oke. Bisa teman-teman yang kelas B? Belum, Bu. Masih Oh, dicoba. belum. Ya, jadi orang Kelas B. Susah ya, lama ya. udah. Oh, ini. Risman sudah bisa, Risman? Kalau bisa lama bisa ya? Gak nyimak dia. Oke, kalau kita cek ya. Ada nggak? Harus di Oh, refresh, Bu, harus di refresh. Kalau ada yang udah absen biasanya. oke, kita coba. Eh, belum ada. Belum ada yang Belum absen berarti. ada. Belum ada ya. Oke, nanti terakhir aja lah kalau gitu absennya. Oh, susah ya. Harus ada 2 device. Iya, Oke. kalau pakai HP Oh, yang bisa berarti. mm-mm. Oke. Ya, Bu Wadek sudah bergabung. Di mana nih Bu Wadek? Pak Sony belum ya? Halo, selamat malam Bu Rahmi. Belum ada kayaknya. Presensi manual berarti ya. Eh, Risman hadir, Risman? Fikri? Gak ada juga. Raffi Aldi?
Nggak bisa lihat Hadir, Bu. semuanya. Hadir, Bu. Raffi Aldi hadir. Faisal? Hadir, Bu. Faisal and then Nadi? Rama? Resa Sulastri? Hadir, Bu. Resa ada. Willy Suhendar? Fajar Sidik? Hadir, Bu. Fajar hadir. Randi? Kang Randi kayaknya tadi ada ya? Ridwan? Hadir, Bu. Oh ada. Ridwan hadir. Kang Agus Firmansyah? Hadir, Bu. Oke. Nanti konfirmasi lagi aja di akhir. Izin, Kalau Bu. yang Risman hadir, Bu. Risman hadir. Oke. Kalau yang kelas A, bentar, kelas A harusnya jam 1, tapi nanti udah semua nih. Zaidun, Dika, Haigel, Willy, Davi. Bisa kehitung lah ya, kepantau kalau yang ini. Sudah ada, Bu Adik sudah standby. Kita mulai aja gimana, Bu Adik? Ya, boleh, Bu. Mangga silahkan, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tetap sehat semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga masih semangat di sisa-sisa tenaga weekend ya. Mungkin nanti yang kelas karyawan masih ada kelas yang hari Sabtu ya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ya, untuk berdasarkan evaluasi di tahun sebelumnya yang KP ya, kita kita ingin memastikan bahwa setiap minggunya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, timeline yang sudah kita desain ya, kita buat. Maka dari itu, dari Prodi sudah memetakan adanya RPS tentang kerja praktek. Jadi ini bisa jadi acuan kita semuanya kepada Bapak Ibu pembimbing dan juga mahasiswa progres tiap minggunya. Namanya juga KP ya. Ada di mata kuliah KP berarti tiap minggu kan teman-teman harus tetap isi presensi dan Bapak Ibu dosen juga harus tetap mengisi kehadiran di mengajar ya seperti itu. Sehingga diharapkan dengan adanya progres tiap minggu ini kita bisa memantau apa saja yang dilakukan mahasiswa atau apa kendala yang dihadapi mahasiswa di lapangan sehingga bisa mencegah adanya tidak tuntas kerja praktek ini. Jadi diharapkan setelah nanti UAS itu kita presentasi ya nilainya tetap mengikuti timeline atau kalender akademik untuk pelaporan nilai akhir seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang menyeberang ke semester selanjutnya atau laporannya tidak selesai seperti itu ya. Itu yang kami harapkan dengan adanya sosialisasi tiap minggu. Mungkin ini tidak akan setiap minggu Zoom ya, Bapak Ibu. Kita di awal-awal menyamakan persepsi dulu, memantau apakah ada yang masih belum dapat tempat KP, tempat magang, dan untuk selanjutnya jika ingin bimbingan bisa didiskusi tiap pertemuan KP juga bisa ya, tiap untuk Bapak Ibu bimbing dan mahasiswa usahakan semuanya terekam di Edlink karena tadi setelah rapat ya Bu Wadek ya akan dipantau aktivitas kita itu pada Edlink baik mahasiswa maupun dosen seperti itu. Untuk selanjutnya eh, pengarahan dari Bu Wadek dulu mungkin ya. Iya, boleh, Bu. Ya, Nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman sudah kumpul di Zoom ini ya untuk pengarahan. Sebenarnya ini pengarahan kedua berarti ya, Mbak, tentang kerja praktek ini. Nah, sebelumnya saya mau monitoring nih, siapa teman-teman di sini yang belum dapat tempat KP. Kecuali Willy ya, Willy sedang diajukan ke PT Inti, masih sedang proses, Will. Baik, Yang Bu. lain masih ada yang belum dapat tempat kerja praktek? Izin Bu Wadek mungkin sekalian saya share screen ya datanya ya.
Boleh Karena biar tidak semua juga udah diterima tapi belum ngisi pemetaan seperti itu. Nah, coba berarti sambil di absen ya Bu ya, sambil dicek ya. Siap. Oke. Pak Sudah Iwan nampak? berarti masih membimbing nggak Bu kalau gini? Pak Iwan, jika masih ada di PD Dikti kita, di teknik industri, saya masih alokasikan membimbing, Bu. Tapi telangkung gimana kebijakan fakultas ikut Ya, saya ikutan prodi aja Bu itu. Soalnya masih masih diberi ranah 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 Ibu Koprodi itu. jadi masih diberi bimbingan Pak Iwan. Hmm, berarti pengajuan untuk magang penempatan diterima. Yang diterima di PT Bio Farma, Rada Telekomunikasi, sama PT Baja yang lain belum pada konfirmasi ya? Nah, silahkan teman-teman yang mau konfirmasi Coba dari dikonfirmasi biar kami punya datanya ya. rival. Rival di mana rival? Di BBLM, Bu. Oke, BBLM ya. Nanti tulis aja dulu. Siti Nola, Sama, Bu. Iya, Bu. di mana Nola? Apanya, Bu? Tempat magangnya dong. Nola di BBLM, Ibu. Sama Raifal, sama Nelly, bareng sama Dika juga. Nah, oke. Sama Dika ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau Daniel, Kang Daniel, belum ada masuk kayaknya. Heigel, Di ini, Bu, PT Land Industri. dan industri. Iya. Oke, kalau Willy Hidayat, PT Inti tadi ya, Bu ya? Iya, Bu, di PT Inti. Willy PT Inti, Faisal, Kang Faisal di mana Kang Faisal? Di tempat kerja, Bu, di PT King Duan. Gimana nulisnya? Mungkin bisa di chat ya, di chat Zoom. Tuliskan di chat. King Duan Industrial Indonesia. Oke. Kalau Kang Nadi bergabung belum ya, Kang Nadi ya? Randi. Kang Nadi belum, tapi ada yang tahu nggak tempat kerjanya Kang Nadi? Nanti kita konfirmasi ya. Kang Rama? Rama bergabungkah? Sebentar. Kayaknya belum ada. Next, Teh Resa, Di PT KHTek, Bu. PT KH Teks ya. Alamatnya tulis di, alamat. Nama lengkap perusahaannya tulis di chat ya, Teresa ya. Kang Willy Suhendar, Willy sama kayak saya, Bu, di CVJ Dharma Indo Energi. CV, oh sama kayak Kang Fajar ya. Kang Fajar, oke. Lalu Kang Surya nggak aktif ya? Masih komunikasi nggak kalian? Udah nggak komunikasi, Bu, udah lama. Udah lama ya? Iya, beberapa kali di reach out juga no respon Surya nih. Ridwan Nur Hakim, Kang Ridwan di mana Kang Ridwan? Di PT Garuda Food, Bu. Ditulis ya nama perusahaannya di chat ya. Siap, Bu. Abdul Aziz, Abdul Aziz nggak masuk juga ya. Kang Agus, CV Dulang Mas, Bu. tulis di chat dong.
Ridwan, PT Garuda Food. Oh, Garuda Food. Tulang Mas. Siap. Ridwan. Ridwan. Ya. CV Dulang Mas. Oke. Dulu Agus Firmansyah. Kang Dadan ini belum perwalian juga, udah ya? Kang Nadi, Rama, Abdul Aziz, sama Dadan tidak aktif ya sebetulnya. Abdul Aziz, oke. Muhammad Daniel. Satu lagi Kang Panji di mana? Oke, tadi ada ya? Nggak ada. Nah, ini mungkin Bu Adek datanya ada berapa yang belum? Surya ini nonaktif. Dadan juga nonaktif. Abdul Aziz. Sepertinya untuk kelas karyawan sudah tempat magangnya di tempat kerja, Bu. Cuma yang belum di sini kita perlu konfirmasi lagi itu Kang Daniel sama Panji. Panji itu kemarin masih mencari, Bu. Tadinya dia ngajuin di tempat project itu, tapi saya bilang harus yang berlisensi kalau mau magang di tempat perusahaan yang sudah jelas ada CV atau minimal PT atau CV gitu, Bu. Jadi masih mencari kalau soal Panji itu. Oke. Ya, sebagian besar alhamdulillah sudah ada tempat magangnya, tapi beragam ya nanti mulainya kapan. Oh, Daniel itu, Bu? Daniel itu tadi harusnya ada kuliah juga tapi nggak hadir. Nanti kita Kalau coba nggak salah Daniel itu yang di Telkom itu bukan, Bu ya? Yang keras karyawan kerja di Telkom? bukan, kayaknya bukan. Nah, hmm. Ya, mohon maaf tadi ada telepon dari pimpinan dari yayasan, jadi mohon maaf terpotong sebentar. Tadi gimana Bu? Ada berapa orang yang belum dapat tadi Bu dari data? Mohon maaf. Semua sudah dapat ya, kecuali Panji sama Willy masih proses ya? Ya, Panji, Willy, Daniel yang sebetulnya kalau di data ada 5, Bu. Ada 5, cuma yang 3 itu kemungkinan di tempat kerjanya. Oke. Nah, ini sudah diterima semua. Sudah ada surat penerimaannya dari perusahaannya Hegel atau masih mungkin. pengajuan? Hegel yang saya belum pantau. Sudah, Bu, sudah mulai masuk. Udah mulai masuk ya. Udah mulai masuk. Nah, berarti ditempatkannya di tempat mana? Coba boleh sharing, Haigel, ditempatkan di mana, Haigel? Eh, Pertama masuk itu Heigel ditempatinnya di unit Human Capital, Bu. Cuman setelah 3 hari magang, di hari Seninnya itu dipindahin ke bagian supply chain management, Bu. Bagian procurement. Oke, oke. Ya, saya memastikan saja, teman-teman eh, jangan sampai teman-teman di sana hanya membantu misalkan fotokopi atau ngadmin sesuatu yang tidak terkait gitu. Jadi, kenapa kita kasih surat izin untuk permohonan magang di sana yang terkait yang bisa dikonversi supaya teman-teman memang bisa mengembangkan ilmu teman-teman di sana, bisa mengaplikasikan ilmu yang teman-teman punya gitu. Tidak hanya sebatas seperti anak SMA yang magang suruh minta fotokopi ini, ngadmin itu gitu ya. Nah, tapi ada keterkaitan dengan ilmu yang teman-teman miliki gitu. Dan itu perlu didiskusikan. Nah, saya tanya nih, gimana sudah pada selesai bikin proposalnya yang sudah masuk?
Karena seharusnya di minggu-minggu awal Oktober ini teman-teman sudah mengumpulkan proposal yang bisa teman-teman konversi. Biar jelas teman-teman nanti dikonversi ke mata kuliah apa saja, sehingga mata kuliah apa yang belum dikonversi. Oh iya Bu, Haigel juga ada yang mau ditanyain ini teh. Boleh? Eh kan kemarin Haigel magangnya mandiri. Ya. Terus kemarin dari pihak perusahaan katanya mengusulkan gimana kalau Magenta aja. Nah, diusulkannya dari pihak perusahaan langsung ke pihak Magentanya, Bu. Nah, alhamdulillah udah di ACC gitu, Bu, di Magentanya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya dari kampus langsung dari sama dari perusahaan maksudnya gimana bedanya apa itu? Kalau di Magenta kan Hegel nggak keterima waktu itu apa Oh, ngajuin ke mana ke Bio Farma gitu, Bu, nggak keterima. Eh, terus kemarin magang mandiri, nah terus dari lainnya sendiri mengusulkan gitu, Bu, dari perusahaannya. oh, alhamdulillah kok kayak gitu ya. Nah itu segera dibuat proposalnya teman-teman. Ada yang terkendala membuat proposal? Karena seharusnya minggu depan teman-teman sudah mengumpulkan semua proposalnya ya, di minggu depan ya. Di batas minggu depan, di minggu akhir, di minggu depan. Biar teman-teman tahu mana mata kuliah yang konversi, mana yang tidak. Karena kan sudah jalan kan. Gitu. Tapi kalau teman-teman masih ragu nih, saya konversi atau enggak, lebih baik ambil dulu kuliahnya, kuliah dulu gitu. Nanti bisa ambil pas karyawan dulu. Tapi kalau misalkan konversi ya teman-teman lepas. Maksudnya bukan lepas, tidak tetap bisa dikonversi maksudnya gitu. Tapi buat ingat ya teman-teman, buat siapapun yang konversi ke mata kuliah tersebut, teman-teman wajib absen di mata kuliah tersebut ya, di jam perkuliahan tersebut. Karena tetap bagaimanapun patokannya adalah absensi gitu. Karena nanti nilai pun diinputnya di absensi. Jangan sampai nanti kehadiran teman-teman kurang 80% sehingga nanti tidak bisa dianggap tidak bisa ikut UAS, nanti kita tidak bisa tidak bisa input nilai teman-teman nantinya. Gitu. Nah, nanti proposal itu teman-teman submit di Litera ya, di Neolitera. Nanti mungkin Bu, nanti mungkin setiap mata kuliah yang semester 7 yang mereka konversi, memang harus siapkan tempat submitnya Bu, untuk sebagai patokan kita juga bahwa mata kuliah tersebut dikonversi. Jadi dosen pun bisa melihat apakah ini konversi atau tidak dari proposal yang submit tersebut gitu ya Bu ya. Nah, oke, baik. Paling bisa di sesi 2 ya, sesi 2 nanti di KP bisa upload semua di sana. Untuk meneruskannya silakan nanti teman-teman meneruskan di grup mata kuliah tersebut ya. Karena dosennya kan ada juga yang asumsinya masih kuliah, Bu, dan tidak ada tugas itu. Tuh. Ya, betul. Ya, intinya sih teman-teman, kalau sudah masuk, keterima, segera buat proposal, kemudian diskusikan dengan pembimbing di lapangan, kemudian diskusikan dengan pembimbing di kampus. Sehingga sudah selesai tanda tangan dua-duanya, baru kumpulkan ke Prodi untuk Prodi bisa menyetujui konversi atau tidaknya. Untuk ajuan teman-teman ya. Kalian jangan sampai nanti, karena itu proposal yang teman-teman buat, harus teman-teman pertanggungjawabkan ketika nanti ujian seminar kerja praktek ya. Jangan sampai ketika ujian seminar kerja praktek, terus pada pengujinya menganggap ini tidak bisa konversi, atau teman-teman tidak bisa menjelaskan bahwa kerja praktek teman-teman bisa dikonversi atau enggaknya gitu. Nanti berarti teman-teman dianggap tidak mengambil mata kuliah tersebut, jangan sampai seperti itu. Makanya benar-benar dipertimbangkan di awal gitu ya. Ya, mungkin cukup dari saya tuh Bu ya. Nanti minggu depan teman-teman ya, tolong dikumpulkan di maksimal di minggu depan lah di hari Jumat ya Bu ya. Berapa sih ya lupa. Ya sekitar hari Jumat lah, Jumat di minggu depan lah, kurang lebih teman-teman ya. Ya cukupkan sekian dari saya Bu Rafika. Saya kembalikan ke Bu Rafika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengarahannya Bu Wadek, selalu memantau ya, memantau progres kerja praktek kita ya teman-teman. Mohon diinformasikan kepada yang tadi belum hadir ya, silahkan konfirmasi tempat magangnya, apakah sudah dapat tempat magang atau belum, kalau sudah dapat di mana. Ya, kita semua koordinasinya di grup kerja praktek. Oke, saya ingin share screen dulu yang sebentar. Yes, ya.
Sudah muncul? Belum? Belum, Bu. Belum. Nah, udah. Apa nih? Sudah muncul? Udah, Bu. Oke. Sudah muncul, Bu. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini merupakan acuan kita ya, tiap minggu perkuliahannya. Nanti insya Allah akan disesuaikan di tiap sesi pada Edling ya. Nanti sudah terkoneksi ya dengan Bapak Ibu semua ya? Ada semua di Edlingnya kerja praktik? Ada. Oke, aman. Ya, jadi kalaupun nanti ada seperti kuliah biasa ya, ada materi pembelajarannya dari menentukan permasalahan di tempat KP sampai nanti kita di finalnya itu seminar kerja praktik di sini. Lalu di minggu pertama harapannya nanti susah. Ya, minggu pertama masuk ke penyusunan proposal ya, sudah bisa dilakukan di minggu pertama dan kedua. Ini minggu pertama kita masih menentukan permasalahan di kerja praktik. Jadi teman-teman yang sudah ditempatkan di penempatannya masing-masing mulai mencari-cari masalah, bukan ya? Mulai mencari topik permasalahan yang akan dipecahkan di magang ini. Lalu diskusi dengan dosen pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing di kampus ya untuk menentukan menyusun proposal kerja praktik. Ini ada berarti sampai ke minggu depan. Minggu depan sudah harus ada proposalnya ya, proposalnya. Dan ada permasalahan masih perkiraan judul nggak apa-apa ya, perkiraan judul nggak apa-apa. Nanti kira-kira akan berubah pun tinggal disesuaikan pekerjaan yang relevan dengan yang dikerjakan seperti itu. Lalu di minggu ketiga sampai minggu kelima ke bab mencari literatur dari permasalahan tersebut ya, landasan teori. Jadi mulai nyusun laporan itu dari sejak magang. Jangan sampai magang selesai baru nyusun laporan KP ya, dicicil laporannya sehingga nanti akan lebih ringan di akhir untuk seminarnya ya. Mulai dari mencari literatur, landasan teori atau penelitian ya untuk kerja praktik. Minggu ke-6 dan ke-7 mulai menyusun latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat kerja praktik ya. Jadi kita cicil laporan KP-nya sehingga nanti eh, ada di logbook ya, interaksi antara pembimbing dan juga mahasiswa ya, apa saja yang dikerjakan tiap minggunya. Lalu nanti setelah UTS itu teman-teman mengumpulkan proposal yang sudah fix ya, yang sudah di tanda tangan. Nanti minggu kedua pun diusahakan sudah fix juga, tapi mungkin nanti pasti ada perubahan ya, namanya juga baru awal-awal KP. Awal-awal KP kita masih observasi di tempat KP ya. Tapi harapannya di UTS itu kalian sudah bisa mengirimkan proposal KP yang sudah disahkan dan juga sampai ke sampai ke materi di laporan KP itu sampai ke manfaat kerja praktik ya, manfaat kerja praktik. Setelah UTS baru menyusun bab metodologi sampai ke ada juga yang sampai ke analisis dan pengolahan data. Jadi di minggu 11 sampai ke 13 pembahasan dan juga nanti di kesimpulan dan saran ya. Lalu menyusun artikel, jadi nanti outputnya KP ini tidak hanya laporan, tapi teman-teman juga membuat draft artikel ilmiah untuk dipublikasikan ya. Tidak wajib harus publish, tapi wajib ada artikelnya ya, wajib ada artikelnya. Tapi bagusnya sih publish ya, bagusnya publish. Jadi ada kenang-kenangan untuk perusahaannya juga, kenang-kenangan untuk kalian juga ya, terrecord seperti itu. Lalu ada laporan, artikel ilmiah, video ya, jangan lupa teman-teman, video aktivitas KP dan juga dokumentasi. Jadi video itu untuk nanti kita biasa ya post di media sosialnya teknik industri sehingga bisa menimbulkan minat dan juga
dari teman-teman adik kelasnya ada pandangan, oh KP itu seperti ini ya. Tuh, jadi ada video juga. Ini penyusunan output kerja praktik. Jadi semuanya dipersiapkan sampai di minggu ke-15. Sehingga nanti minggu ke-16 kita sudah mulai ke seminar kerja praktik. Jadi sesuai ya, sesuai dengan pelaporan nilai, tidak ada yang terlewat dari timeline sehingga nilainya bisa masuk semua di semester ganjil ini ya. Oke, untuk komponen penilaiannya dosen pembimbing 35%, dosen penguji 25%, dan dosen pembimbing lapangan 40% ya. Paling banyak pembimbing lapangan karena yang memantau teman-teman itu adalah pembimbing lapangan dan dosen pembimbing di kampus ya. Untuk komponen penilaiannya bisa diperhatikan, jadi nanti teman-teman pay attention ya, apa saja sih yang dinilai ya, dari teknik penulisan laporan sampai ke etika juga dinilai di kerja praktek ini. Kalau pembimbing lapangan, banyak ya, dari sikap ya, kejujuran, etika, sampai ke pencapaian target kerjanya. Nah, nanti ada beberapa dokumen yang perlu teman-teman siapkan dari sejak magang, karena nanti setelah magang itu, karena penilaian ini dibutuhkan ketika teman-teman masih di sana kan, masih di sana lebih enak untuk meminta penilaiannya. Tapi kalau sudah selesai magang terus baru ngeh, oh ada penilaian dan survei yang harus diisi oleh pembimbing lapangan. Kalian kan harus ke sana lagi. Jadi kita sama-sama pelajari dokumen atau panduan magang ya. Nanti di minggu depan kita mulai kaji panduan magangnya secara mendalam ya, selain dari proposal ya. Jadi ini disampaikan untuk timeline-nya dulu, untuk apa saja sih di minggu-minggu ke depan target kita semua ya, target kita semua, karena bukan hanya target dari mahasiswa, berarti dosen pembimbing juga harus memantau ya, memastikan tiap minggunya berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti itu ya. Jadi ini untuk rancangan tugas dan latihannya ada berapa ya? Banyak ya. 9 ya, 9 kalau dari tugas mah. Di tugas mah anggaplah tugas karena kita masuknya ke perkuliahan KP mungkin ya. Jadi tidak dilepas, teman-teman itu tidak dilepas selama magang, dan wayahna kalau nanti kita akan ada Zoom seperti ini lagi untuk memantau kalian ya, memantau apa saja kendalanya sehingga bisa kita selesaikan sebelum lebih cepat. Bobot evaluasinya, rubrik penilaian, dan lain sebagainya. Itu saja. Mungkin yang perlu kita samakan persepsinya di minggu 1 ya, sehingga teman-teman mulai bisa pelajari kembali pada proposal ya, pada proposal. Kita fokus dulu ke topik dan juga proposalnya, mungkin itu. Nggak bisa, screen aja deh. Oke, buku saku konversi. Buku saku konversi, ya ini untuk proposal ya, sebagai acuan kalian. Kalau misalkan mau butuh di print ya print, silahkan ya, sebagai pegangan untuk untuk pembimbing lapangan. Pasti mereka juga tanya ya, memang mana panduannya ya, kasih dulu saja yang untuk konversi ini ya, versi untuk di minggu kedua. Kalau untuk panduan, kita mulai bahas di minggu depan untuk fokus ke laporan ya. Disampaikan CPL-nya untuk di perusahaan pasti bertanya apa saja sih perkiraan pekerjaan di tiap mata kuliah seperti itu. Proposalnya mana? Sebentar. Ada template di sini. Template-templatenya bisa dilihat juga ya di form dan template. Misalkan ada formulir pengajuan KP, terus ada logbook harian, ada juga pengajuan lembar asistensi ya, ada lembar asistensi dengan dosen pembimbing magang, ada penilaian-penilaian nih. Jadi diperhatikan, ini sudah sangat
terbuka sekali, teman-teman bisa melihat apa saja aspek penilaiannya. Lalu jangan lupa nanti ada form survei kepuasan dari mitra ya. Mitra kerjasama itu tempat teman-teman magang. Jadi ini perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum teman-teman selesai KP. Teman-teman selesai KP. Oke, ini format laporan, format proposal kegiatan magang. Ya. Ya, mulai dari lembar persetujuan, ada gambaran umum perusahaannya, ada konversi kegiatan dan juga ke penutup. Ya, tidak banyak ya, teman-teman. Ada juga tabel rencana konversi kegiatan. Kita mulai bahas dari ini. Lembar persetujuan program studi nanti diharapkan di semester pertemuan ke-8 ya, UTS itu sudah mengupload ini secara utuh ya. Atau di pertemuan kedua akan lebih bagus juga kalau teman-teman bisa sampai sudah ajak apa saja mata kuliah yang akan dikonversi. Lalu gambaran umum itu ceritakan ya, deskripsikan secara singkat maupun lebih banyak lagi ya, mencakup informasi dasar tentang perusahaan. Misalkan nama perusahaannya, bidang usahanya apa saja ya, sejarah singkat dari perusahaan itu, visi misi, serta skala operasinya, misalkan skala nasional kah ya, internasional ya. Nah, ini juga harus dicantumkan produknya ya, jenis produk atau layanan yang ada di perusahaan tersebut ya. Ada target pasar, lokasi operasional utama, sampai ke pencapaian utama atau posisi pasar perusahaan ya. Oke, ini tujuannya supaya kalian tahu dulu nih tempat kalian magang itu ternyata banyak perusahaan apa ya gitu. Terus apa saja yang bisa saya kaji ya di perusahaan ini. Walaupun penempatannya misalkan di divisi pemasaran misalnya ya, tapi kan konversi mata kuliah tidak hanya di bagian pemasaran, kalian bisa juga cari-cari ilmu tambahan tentang mata kuliah lain yang berhubungan di perusahaan tersebut. Lalu ini ada detail konversi kegiatannya ya, kompetensi atau mata kuliah apa, lalu target pengembangan keterampilannya, misalkan mau apa saja yang kalian lakukan ya, bisa dilihat di yang buku saku konversi. Sebentar, buku saku konversi. Nah, misalkan ini ada indikator pekerjaan ya, ini yang semester 7 misalkan untuk etika profesi. Contohnya indikator pekerjaannya itu ada kalian ikut terlibat di audit etika di perusahaan misalnya. Nah, ini adalah kalian tuliskan di target pengembangan keterampilannya. Lalu detailkan pekerjaan atau kontribusi kalian pada audit etika di perusahaan itu. Misalkan membantu dalam penilaian dan audit etika perusahaan. Di sini didetailkan pekerjaan yang relevan dengan target keterampilan tersebut ya. Metode asesmennya apa? Misalkan presentasi di depan mentor atau pembimbing lapangan ya. Konversi SKS-nya berapa SKS, learning hour-nya berapa. Untuk learning hour itu kita sudah ada di sini ya, kemarin pas di pembekalan pertama sudah dijelaskan, silahkan nanti dipelajari ulang ya. Tidak perlu memaksakan 20 SKS ya, sesuaikan dengan jam yang sudah kalian tempuh, yang akan ditempuh. Seperti itu. Oke, next, penutup. Sudah sampai sini aja ya, jangan lupa di penutup ada pembimbing lapangan, ada dosen pembimbing magang, dan ada koordinator KP Prodi. Oke, ini contoh untuk yang contoh konversi kegiatannya seperti itu. Ya, bisa ya minggu depan. Bismillah. Minimal ada topiknya dulu ya, kita tahu topiknya dulu, baru bisa dikembangkan ke proposal konversi. Ada yang ingin didiskusikan dari yang minggu depan aja dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, Kang Fajar. Itu kan proposal tuh buat konversi ya. Betul. Berarti kalau yang kan kebanyakan saya tanya yang kelas karyawan kan nggak ada yang konversi. Berarti nggak perlu buat proposalnya, Bu. Kenapa nggak konversi? Kalau bisa dikonversi, konversi aja. Kayak Kurang. tadi etika profesi kan pasti di perusahaan ada dong ya.
Kayaknya semua perusahaan adalah etika profesinya. Nah, itu bisa kalian klaim juga mempelajari etika profesi di perusahaan gitu. Jadi walaupun kalian kelas B, harusnya yang bisa dikonversi itu ambil kelasnya itu kelas A. Nah, yang tidak dikonversi ambilnya kelas B. Ini nggak mau dikonversi semua kelas B. Kemarin saya tanya hampir hampir semuanya gak dikonversi sih, Bu. Kalau nggak dikonversi, ya nggak apa-apa. Ya, berarti tidak perlu membuat proposal konversi ini. Cuma nanti ya nilainya hanya untuk nilai KP saja. Mata kuliah lainnya mengikuti dari nilai dosen ya. Oke. Terus untuk ini, Bu, untuk anggapannya kan yang kelas karyawan tuh udah keterima nih, Bu, di tempat kerjanya buat kerja praktik. Itu tetap Mm-mm. buat pengajuannya atau gimana, Bu? Atau nggak perlu ada surat kayak gitu, Bu? Tetap ya Kang, tetap ada surat pengajuan, nanti minta surat balasan. Apalagi perusahaan sendiri gampang lah ya. Iya nggak sih? Iya, iya, Bu. Iya ya, tetap ya Kang Fajar ya. Ya, oke, Bu. Oke, yang lain? Bentar. Yang di BPLM gimana? Nggak di mute kok. Ini diam udah ngerti atau nambah bingung kayaknya? Atau ngantuk? Cukup ya kayaknya ya. Dari Pak Agi atau Bu Rahmi ada tambahan? Darah cukup, Bu. Dari Pak Agi cukup. Bu Dari saya, Rahmi ada tambahan? ya, pesan terakhir aja, jangan lupa dibuat proposalnya, jangan dan dibuat disusun laporannya dari sekarang ya, jangan nanti aja di akhir. Itu yang nanti akan membuat teman-teman kewalahan sendiri tadi sesuai arahan Bu Rafika ya, itu mengingatkan kembali. Jangan sampai nanti bolak-balik ke perusahaan atau dinanti-nanti. Itu karena waktu itu nggak kerasa gitu ya. Dan apalagi kalian bareng dengan Capstone Design ya, Bu Rafika ya. Jadi kalau apa yang bisa teman-teman kerjakan dari sekarang kerjakan gitu. Pesan dari saya ya, supaya nanti KP-nya jalan, capstone desainnya juga jalan gitu. Ya saya. Cukup sekian Bu. Baik, terima kasih Bu Adik arahannya, Pak Agi, ya Pak Yayan ya sempat bergabung dan Bapak Ibu dosen pembimbing yang lainnya, teman-teman semuanya yang semester 7 tuh kalau menurut saya jungkir balik jungkir baliknya. Semester 7 semua ada di semester 7 ya, KP ya, capstone design ya, semuanya di semester 7. Tapi untuk angkatan ini insya Allah capstone desainnya nggak terlalu dar-der-dor. Jadinya sudah ada wanti-wanti dari sekarang lah. Kalian mau ada KP, kalian mau ada capstone design ya. Berbeda dengan angkatan sebelumnya ya. Angkatan sebelumnya itu kaget, kaget kok karena regulasinya perubahannya juga mendadak dan kita harus tetap bisa menyesuaikan sesuai dengan untuk mempertahankan mutu di akreditasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pesan saya di semester 7 kalian lewati ya. Kalau bisa melewati semester 7, insya Allah semester 8-nya akan lebih mudah ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalian harus saling support satu sama lain ya, saling mengingatkan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saya inginnya masuk bareng, lulusnya juga bareng ya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan pengarahan KP di minggu pertama ini ya. Pengarahannya yang kedua, nanti minggu depan kita mulai bedah pedoman magangnya ya. Karena untuk supaya kita juga paham semuanya, mulai dari dosen pembimbing dan juga peserta magang. Kita samakan persepsi di panduan magangnya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat melaksanakan kerja praktik ya. Mohon konfirmasi tadi yang belum ada tempat magangnya
atau yang belum mengisi mohon konfirmasi di grup. Apapun, informasi apapun silahkan teman-teman jangan sungkan sampaikan di grup ya, supaya kita saling memantau satu sama lain. Terima kasih Bapak Ibu semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir Waalaikumsalam. pekan. Waalaikumsalam. 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 Tuh, semangat semuanya. Ya, Bu. Bisa.